Koperasi Simpan Pinjam Kudangan saat sekarang ini memang menerapkan yang namanya 5C. Dampak pandemi ini sangat terasa, tapi dalam perkembangan atau mungkin usaha kudangan ini masih relatif normal, artinya nggak terlalu terdampak yang sangat signifikan karena masih sampai saat ini belum merumahkan karyawan dan masih bisa membiayai atau memberikan gaji kepada karyawan, dan pendapatannya pun mungkin ada penurunan tapi tidak signifikan juga. Betul-betul masih memang terdampak karena memang wilayah-wilayah usaha para anggota itu sendiri selama ini mengalami suatu kendala. Kendalanya macam untuk wilayah DKI saja, wilayah Tanah Abang waktu pandemi PSBB yang pertama itu kan tidak boleh buka sama sekali. Ternyata setelah masa transisi dilakukan pelonggaran, para pengusaha bisa membuka usahanya pada UKM itu, sehingga juga itu sangat menolong para pengusaha-pengusaha UKM tersebut, sehingga anggotanya juga merasa bisa nyaman usaha seperti biasa. Tapi ini setelah diberlakukan pandemi ini, mudah-mudahan hanya memang pemerintah khusus DKI ini kan masih memberikan pelonggaran bahwa tetap boleh buka, hanya pesan antar, artinya memesan dan dibawa pulang, hanya tidak boleh bergerombol di tempat jualan. Ini berarti masih memberikan kebijakan-kebijakan bagaimana untuk mengupayakan para pengusaha UKM itu bisa hidup untuk menopang ekonominya dalam membiayai rumah tangganya. Nah, ini terutama yang sangat terdampak itu yang di lingkungan sekolahan, Pak. Sekolahan, kampus. Itu karena apa? Kan selama ini tidak boleh tatap muka sekolah, hanya melalui daring, sehingga betul-betul memang para pengusaha pedagang-pedagang yang berada di lingkup sekolah, lingkungan sekolah itu memang ternyata nggak bisa berjualan. Bisa jualan, cuma karena pembelinya, konsumennya sangat terbatas. Terkait dengan pelayanan prima, apa yang harus dilakukan pengurus dan jajaran manajemennya, Pak? Jadi pelayanan prima yang dimaksud adalah satu, kita berprinsip kita menghargai sesama. Sebagai contoh, baik mereka setelah yang datang ke koperasi ataupun yang kita kunjungi, prima dalam artian bahwa sesuai dengan kebutuhan dia. Umpamanya mereka tuh ingin cepat mengajukan pinjaman dan dapat. Oleh karena itu kita prima langsung survei ke lapangan. Kita proses dengan secepat mungkin sehingga mereka merasa puas dilayani oleh kami. Tapi kalau kita menunda-nunda permasalahan, saya kira itu kurang prima itu namanya. Jadi segala sesuatunya kita layani dengan baik, kita cepat dan sesuai dengan aturannya. Apalagi dengan kondisi sekarang, Pak. Mereka para pedagang ini, maaf ya, dengan kondisi COVID sekarang ini mereka terus sepi, jadi kita harus cepat mengunjungi mereka, keluhan mereka sampai di mana dengan kondisi COVID ini. Apakah pedagang atau pengusaha anggota itu, apakah membutuhkan atau pengurus sendiri yang datang jemput bola, Pak? Sebagian ini ada yang kita jemput ke sana, tapi ada juga yang mereka datang ke sini sesuai dengan kemauan ataupun permintaan para anggota. Karena kami berprinsip bahwa kami melayani dengan cepat, melayani dengan baik, sehingga mereka tuh merasa terlayani dengan baik. Sebagai contoh, dengan kondisi begini, banyak anggota kami yang, maaf ya, kondisi COVID ini dagang pun mereka kebanyakan kan retail itu, Pak ya. Jadi kita harus tahu sejauh mana kondisinya demikian, omsetnya berapa yang harus ditanggung dan sebagainya. Dan mayoritas dengan kondisi COVID sekarang ini, mereka para pedagang, khususnya para anggota kami, cukup mengeluh.
karena ya katakan jualannya tuh hampir sepertiga dari omset yang biasanya diperoleh. Karena kami melayani rata-rata ya macam-macam, contoh makanan ya. Ya kalau UKM juga jelas bukan tingkat tinggi, tapi kelas masyarakat kecil. Memberikan pelayanan itu ada semacam pembagian tugas dari manajemen, dari pengurus untuk menyebar, atau seperti apa ya konsepnya ya? Jadi kami melaksanakan tugas sesuai dengan jobnya masing-masing. Sebagai contoh, setiap pagi para pimpinan itu laporan kepada kami. Ya, laporan kepada kami mana yang akan banyak permintaan, banyak yang mengajukan, baik mengajukan penarikan simpanan dan pengajuan pinjaman. Jadi kami tahu, ya kami tahu, sehingga kami menugaskan bagi mereka yang memang tugasnya sebagai surveyor dan sebelah barang tentu itu dilayani mulai penyuluh lapangan langsung. Nah, setelah disurvei, mereka ACC diajukan kepada pengurus, langsung besok diberikan pinjaman gitu. Jadi nggak sulit, karena kami menyadari dengan kondisi COVID begini juga harus kita layani dengan baik. Namun demikian, kami juga melakukan prinsip kehati-hatian. Kira-kira diberikan pinjaman, dampaknya bagaimana? Jangan sampai karena dia butuh kita berikan langsung, ya enggak Pak. Kita perlu wawancara, kita diskusi. Kira-kira jangka panjangnya ibu bapak bagaimana? Gitu Pak. Kalau di dasarnya adalah job masing-masing Ya. pengurus dan manajemen. Job yang paling berat sekarang ini apa Pak? Di bagian apa? Di bagian surveyor Pak, dan survei lapangan. Karena di sisi lain dia harus bisa menarik kesimpulan atas pembicaraan tadi, melihat lapangan. Di samping kita harus baik, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan operasinya. Jadi ACC itu sangat berat Pak. Ya, karena kami sudah menugaskan dia ya dengan sepenuh hati ataupun kepercayaan. Nah, tapi dia itu harus, umpamanya kita berikan pinjaman sebulan kemudian nggak ada kangen, mereka yang nguber-nguber Pak. Itulah yang berat Pak. Jadi bukan bagian kredit yang menyerahkan uangnya ya Pak, justru di bagian lapangannya ya, yang melakukan survei lapangan ya. Survei lapangan sebagai penagih, bagian penyuluh kami ya, kata kalau di bank itu sebagai penagih apa ya, kami disebut di sini penyuluh. Kalau koperasi itu tugas mereka bukan hanya menagih, bukan hanya menarik simpanan, tapi sedikit banyak memberikan input kepada anggota agar mereka bisa sedikit mendapatkan ilmu koperasian. Sebagai contoh, di samping mereka meminjam, sebelum menjadi anggota kita juga harus bercerita koperasi. Nah, dengan cerita koperasi mereka akan sedikit tahu koperasi ini bagaimana. Nah, kalau mereka bisa percaya, sudah berputus, mereka masuk menjadi anggota. Karena pada dasarnya anggota ini kan tidak ada unsur paksaan. Jadi mereka merasa ada manfaatnya koperasinya, kami juga ada manfaatnya. Dia meminjam, kami memberikan pinjaman. Gitu, sudah berlangsung. Kalau mereka sepakat, itu mereka terjadi masuk menjadi anggota. Walaupun kami tetap prinsip kehati-hatian. Jadi metode pendidikannya malah justru tatap muka langsung ya? Langsung Pak. Pertama, pendidikan langsung satu kepada penyuluh yang setiap saat datang. Yang kedua, apabila mereka terima pinjaman, kami menanyakan buat apa, bagaimana, misalnya bagaimana, kami tetap pendidikan langsung. Yang itu yang sangat bermanfaat bagi pengetahuan anggota mudah menerima ya, dan itu biayanya cukup ringan. Oh, malah lebih ringan dibandingkan misalnya tatap muka langsung dalam suatu kelas yang mengundang banyak orang, itu lebih ringan langsung begitu ya? Kalau kami penyuluhan langsung melalui bagian surveyor, bagian penyuluh itu nggak biaya Pak. Sambil mereka tuh narik angsuran, menarik dan menerima tabungan, kita sudah pendidikan Pak. Tapi bedanya kalau kita secara kelas sudah beruntung mengajarnya, belum tempatnya, ya akomodasinya, ya macam-macam itu Pak. Yang jelas kalau pendidikan kelas itu perlu biaya yang cukup banyak dibandingkan dengan yang penyuluh tanpa
tanpa biaya. Metode yang diterapkan sebagai, kalau yang tempat lain pun itu masih berkelompok. Ya. Kalau ini kan face to face gitu kan. Betul. Itu seberapa efektif, Pak? Efeknya begini Pak, karena pada dasarnya kredit adalah resiko macet kan gitu ya. Itu efektifnya kalau kita melihat suasana langsung kepada si A, ya katakanlah seminggu dadakan, kita sudah tahu kenapa dia gitu ya. Nah sehingga kita terus mencari tahu mereka dagang karena nggak dagang karena sakit, karena dagang pulang kampung dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak langsung, ya seminggu datang, begitu datang sebulan nggak tahu kemana Pak. Ini maklum Jakarta ataupun rata-rata orang minjem itu minjem yang gampang, yang sudah agak sulit gitu. Jadi kita harus betul-betul melakukan pendekatan terhadap anggota. Superiornya kan juga harus mempunyai ilmu psikologi, Pak. Betul. Berapa banyak teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan terkait dengan ilmu psikologinya, Pak? Nah, ini jadi masalah superior pertama adalah disebut di sini kasupsi dan dibantu wakil pimpinan. Dan setelah diskusi nanti ada keputusan pimpinan, ada ACC untuk diajukan ke pengurus. Nah, kemampuan mereka ini sudah terdidik cukup lama karena untuk menjadi superior ini nggak mudah, paling tidak pengalaman 5 tahun. Sebelum mereka jadi superior sudah barang tentu jadi penyuluh dulu. Dari pengalaman itu dia melihat, mengamati superior yang lama, mereka kalau memang mampu baru diangkat menjadi superior atau pengasumsi. Sudah berapa generasi untuk ke depan, Pak, yang sudah dilakukan? Nah, sekarang kami sudah berlapis-lapis sebetulnya. Nah, karena sebelum sebagai contoh kami menerima karyawan, kita sudah matang gitu Pak, cara tugas, mengamati, mengawasi, memberikan pinjam dan sebagainya sudah kami didik. Nah setelah itu kami turunkan sebagai penyuluh, kami pesankan juga tolong amati cara penilaian, cara memberikan pinjaman. Kamu harus menguasai administrasi dan harus tidak lupa dengan yang disebut C5, karakter, kapital dan sebagainya harus menguasai. Di samping itu juga harus mengamati orang begini, maaf, ini biasanya begini, orangnya begini. Kalau Anda ragu-ragu, jangan dijanjikan, akan saya ajukan, sehingga untuk menjaga kalau mereka katakanlah mengharap terus. Sebagai contoh, kami melarang pada penyuluh ataupun asumsi, dilarang Anda memutuskan sendiri di lapangan. Anda hanya wajib, saya akan mengusahakan. Nah ini untuk menjaga kekecewaan para pelanggan ataupun anggota. Sebagai contoh, kalau anggota ini sudah dijanjikan diberikan pinjaman 10, ya mereka pasti nunggu besok saya terima 10 juta. Nah sedangkan begitu di dalam di kantor berbagai pertimbangan tidak diberikan 10, karena yang biasanya pimpinan ini sudah menguasai wilayah. Oh ini dulu pernah macet umpamanya, dulu pernah lambat, ini nggak berani 10, ini 5 juta dulu. Nah sehingga begitu datang ke anggota, Bu, Pak, maaf, kami sudah berjuang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan permohonan Ibu. Ini coba dulu Pak, ataupun Bu 5 juta. Mereka nggak marah, tapi kalau dijanjikan sudah dia tunggu keperluan untuk bayar ini, sedangkan diberikannya 5 juta. Itu ilmu psikologinya. Iya. Lalu Pak, di lapangan teman-teman pernah nggak ngalamin persoalan dengan anggota? Persoalannya katakanlah ya persoalannya hal biasa lah ya, mereka nggak bayar, minta izin karena keperluan ini, sedangkan petugas kami ya maunya kan bayar terus. Nah itu permasalahannya nggak ada masalah ya. Itu masalah dengan anggota, dengan petugas kami hampir nggak pernah ada. Kondisi real yang dihadapi koperasi terkait dengan kondisi anggota yang UKM tadi seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah diceritakan teman-teman saya tadi, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kodarma memang tidak sendirian, Pak, untuk menghadapi daripada situasi COVID-19 ini. Dan kalau boleh saya katakan, kami juga tetap mengajukan dekengan atau bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini kami juga mengajukan pengajuan pinjaman ke LPDB sesuai dengan perintah Presiden dan Menteri Koperasi bahwa ada dana bantuan PEN. Ya. Kami sedang mengajukan 25 miliar. Itu salah satu untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi selama ini. Karena anggota-anggota kami memang banyak yang tutup usahanya karena memang sudah tidak ada pembeli, ya, karena memang mayoritas anggota-anggota Koperasi Kodarma adalah UKM. Tapi kami menyadari mereka nanti kalau sudah usaha kembali pasti akan mengangsur kembali, Pak. Jadi dalam hal ini kami sebenarnya tidak terlalu sulit, dan ternyata karena kekuatan di Koperasi Kodarma ini adalah kekuatan dari anggota. Anggotanya tetap sebagian besar masih eksis, tetap masih bahkan kalau kita lihat Kodarma ini masih satu harinya itu masuk kurang lebih 1 miliar lebih dalam satu hari, ya, pembayaran dari anggota. Dan juga kita tetap masih eksis memberikan pinjaman. Dan tabungan-tabungan ini tetap anggota kita banyak yang mengambil untuk menambah permodalannya. Tapi dalam hal ini juga banyak juga yang nabung, ya. Contoh, kita tabungan dan simpanan itu rata-rata bisa sampai 400 juta ya, dalam satu hari itu, Pak, ya. Karena memang kita ada tabungan harian, ada tabungan berjangka, ada tabungan bumbung, ya, tabungan bumbung. Nah, ini ketuanya saja juga menabung tabungan bumbung, ya. Ini adalah kerjasama dengan Universitas Trisakti. Mungkin dulu peluncurannya Bapak Rawuh, waktu kita sahkan dalam rapat anggota. Nah, ini ternyata cukup eksis, ya, cukup eksis. Maka kita kumpulkan dari tabungan-tabungan ini, biarpun recehan, tapi ternyata setelah terkumpul ini, dan ini saya evaluasi setiap hari, Pak, setiap hari itu bisa ratusan juta dalam satu hari. Jadi saya tidak menambahkan panjang lebar karena tadi teman-teman saya sudah menyampaikan. Mungkin nanti Bapak bisa wawancara juga dari generasi muda. Jadi supaya dia juga bisa memberikan share kepada dalam hal ini kepada khalayak yang ramai, bahwa koperasi itu kalau ditangani dengan serius dan kita adalah anggota yang kita layani. Jadi calon anggota juga kita layani, tapi prioritas memang harus anggota. Sehingga dalam kondisi apapun, insya Allah kita masih aman. Tapi dalam hal ini bukan Koperasi Simpan Pinjam Kodarma yang sendirian, Pak. Semua sama. Kita juga ada dampak daripada wabah ini. Jadi ini dengan kondisi yang tidak menentu ini, kita juga sangat-sangat hati-hati sekali, Pak. Sangat-sangat hati. Jadi kalau boleh saya pinjam bahasanya Bang, Koperasi Simpan Pinjam Kodarma saat sekarang ini memang menerapkan yang namanya 5C. Jadi biarpun anggota sudah dekat dengan koperasi, tetap kita nilai karakternya.
kita nilai kapasitasnya. Jadi ada 5C tadi. C kedua kapasitas. Kita nilai kondisi sekarang ini. Jadi kalau kita memberikan pinjaman tetap seperti itu kan. Yang keempat kita nilai kapasitasnya, kapasiti daripada anggota itu sendiri. Dan kelima kolateralnya. Kolateral ini jaminan ini kita hitung dari tabungan dia. Kalau tabungannya dia katakanlah ada 100 juta, bisa kita berikan pinjaman 300 juta. Karena selama ini ternyata dia baik. Kalau umpama kurang ya dia harus katakan mau pinjam 500 juta ya dia harus nambah. Entah sertifikat tanah, entah mungkin kendaraan, surat-surat kendaraan. Ini selama ini kami terapkan seperti itu. Dan ini agak super ketat. Kalau dulu kan kita landai Pak ya. Kalau landai ini jadi anggota juga mengerti dengan pengeterapan seperti itu. Ya. Adakah rescheduling untuk anggota yang kemungkinan pinjamannya agak banyak, tetapi yang untuk memenuhi 5C tadi ya, adakah rescheduling untuk pinjaman, misalnya kalau kemarin batas waktunya 1 tahun gitu, lalu dia minta 1,5 tahun gitu, ada nggak Pak? Ada. Jadi contoh ini kebetulan yang Bapak tanyakan itu di Sukabumi. Di Sukabumi itu pinjamannya 2,5 miliar. 2,5 miliar dia dengan kondisi dari bulan Maret sampai dengan Agustus kemarin itu sepi sekali karena usahanya material. Waktu itu dia material cukup besar di Sukabumi. Akhirnya dia punya saldo 800 juta supaya diperpanjang kembali. Dia minta perpanjang 2 tahun. Kami kasih. Ya, ini salah satu contoh. Ada lagi yang kecil-kecil juga banyak seperti itu. Dan bahkan Pak kita memberikan keringanan itu bagi anggota-anggota kita yang sama sekali tidak usaha, dia hanya dari bantuan pemerintah, dia hanya bantuan dari kepala desa atau kepala lingkungan, itu kita justru kita bebaskan, maksudnya sementara tidak mengangsur. Tidak mengangsur. Ya itu prosentasenya mungkin ada kurang lebih 10% Pak dari jumlah anggota kita. Untuk yang tidak mengangsur. Sehingga mungkin kita di bulan Agustus September ini kita mengalami kerugian. Tapi kita tetap eksis dalam usahanya Pak. Kerugian dalam artian apa? Karena biasa yang kita bisa full terima dari setoran-setoran anggota, sehingga otomatis jasanya juga masuk. Nah, ini dengan adanya 10% tidak mengangsur tadi dan jasanya juga nggak masuk, kita biaya kan tetap harus kita tanggung, biaya tetap kita harus keluarkan. Dan Koperasi Kodama alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang namanya pemberhentian karyawan. Kecuali dia yang minta berhenti sendiri. Jumlah karyawannya berapa? Kita hampir 400 karyawan. 400 karyawan. Kalau yang tidak ngangsur tadi, itu kan mungkin sebagai subsidi atau dari perusahaan ke anggota ke itu dihitung sebagai CSR enggak Pak kira-kira? Nanti dalam pembukaan. Nanti dalam perhitungan akhir tahun mungkin Pak ya kita bisa hitung seperti itu. Kan sampai akhir tahun mungkin kita rugi berapa, kita kan harus memberikan penjelasan kenapa rugi itu. Yang kita berikan keringanan jasa, keringanan angsuran, tidak mengangsur dalam beberapa bulan, itu kan itu akan kita jelaskan di dalam laporan keuangan.